Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabar semua? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Nah, jumpa lagi di channel Septio Najib Pradana. Pada video kali ini, saya akan mendemokan suatu aplikasi yang sudah saya bikin. Jadi mungkin teman-teman yang sudah follow saya di Instagram @dewacoding itu tahu kalau saya lagi belajar React.js ya beberapa hari ini. Walaupun belajarnya itu juga yang nggak fokus-fokus banget teman-teman. Nah, dari proses belajar saya ini, saya pengen mengimplementasikan hasil belajarnya itu ke dalam sebuah studi kasus atau sebuah aplikasi. Tapi saya nggak mau aplikasinya itu hanya sekedar CRUD, Connect API, dan lain. Saya pengen aplikasi yang bisa teman-teman manfaatkan, aplikasi yang sudah saya buat ini untuk bisa sebagai tugas kuliah, sebagai untuk ide project atau produk digital, ataupun untuk mendapatkan klien di freelance seperti itu. Nah, karena project ini saya sudah ide ini sudah saya pakai untuk sebagai project freelance, yaitu untuk Google Maps Scrap. Jadi beberapa klien saya itu per waktu itu butuh untuk scraping data dari Google Maps. Nah, ini teman-teman bisa memanfaatkan. Oke, sambil cerita aja, saya demokan untuk aplikasinya ya. Oke, ini codingannya, kemudian saya jalankan npm run dev, kemudian dia akan membuka suatu aplikasi desktop ini teman-teman ya. Oke, jadi aplikasi yang saya buat ini adalah aplikasi desktop ya, desktop yang dijalankan atau diinstal di laptop atau di PC. Nah, di sini saya menggunakan Electron teman-teman. Electron JS itu adalah suatu library atau apa nyebutnya ya, framework untuk membuat suatu aplikasi desktop yang bisa jalan di macOS, Windows, dan Linux seperti itu. Jadi satu codingan JavaScript dia bisa berjalan di 3 platform. Ya, sesimpel seperti ini teman-teman. Saya pengen nyari ayam geprek di Purwokerto. Ya, keywordnya ini bebas teman-teman. Dia sesuai dengan keyword kalau kita cari di Google Maps. Kita search, kemudian akan ada alert seperti ini. Kemudian dia akan membuka suatu browser automation. Di sini browser automation ini adalah kita akan melakukan scraping secara otomatis. Yang melakukan scraping siapa? Ini yang saya memanfaatkan namanya Puppeteer. Ya, teman-teman bisa cek sendiri namanya Puppeteer. Ya, ini Puppeteer. Nah, Puppeteer adalah suatu library, Node.js library yang dibuat oleh Google ya. Ini di bawah Google seperti itu untuk mengotomasi browser. Nah, tadi saya sudah dapat teman-teman ya. Sudah dapat beberapa datanya. Oke, kita cari lagi deh ayam goreng Purwokerto misalkan. Keywordnya sesuai, ini kayak kita nyari di Google Maps. Oke, saya akan biarkan nih browsernya terbuka ya. Kita akan melihat bagaimana sih prosesnya. Jadi prosesnya adalah dia itu mengotomasi sendiri teman-teman. Di sini dia otomatis scroll ke bawah, ambil datanya, scroll ke bawah terus, ambil datanya sampai list tempatnya itu habis. Nah, ketika list tempatnya habis itu, barulah saya masukkan memproses, ngeparsing atau nge-scrape data-data di yang ada di sini, informasi ini. Nah, ini udah selesai, dia udah sampai akhir. Kemudian browser akan tertutup sendiri teman-teman. Nah, setelah tertutup sendiri, si Electron ini akan ngirim data ke React.js-nya untuk ditampilkan. Nah, ini sudah ada teman-teman ya. Jadi sudah langsung muncul datanya yang dikirimkan oleh Electron ke React.js ya. Seperti itu. Jadi prinsipnya ya bisa disebut Electron ini sebagai back-end-nya ya. Electron ini sebagai back-end-nya, kemudian front-end-nya adalah React.js. Nah, teknologi yang ada di backend ini biasanya kita kan di backend CRUD ya ke database dan lain-lain. Nah, enggak, di backend ini di aplikasi ini adalah kita melakukan scraping ke dalam Google Maps menggunakan Puppeteer ya, seperti itu. Oke. Ini adalah untuk tutorialnya di sini untuk cara installnya. Teman-teman bisa menggunakan instruksi yang sudah saya bikin. Kemudian di sini saya belum selesai untuk membuat dokumentasinya teman-teman, masih ada to-do list yang harus dikerjakan. Nah, sebenarnya untuk project Google Maps Scraping ini dulu klien saya banyak yang minta untuk nomor WhatsApp, untuk mendapatkan nomor WhatsApp. Tapi ternyata di interface di tampilan si
Google Maps yang sekarang itu nomor HP itu tidak ada di depan gitu. Dia harus diklik dulu baru muncul nomor HP. Dan ini belum bisa dihandle oleh si scraping ini. Dia hanya baru bisa ngambil nama, alamat, kemudian ulasan. Ini kalau kita klik dia akan langsung ke navigasinya. Oke, seperti ini teman-teman. Oke ya. Oke, kita akan mulai cara untuk instalasinya. Tapi ini seenggaknya ini sudah sangat membantu teman-teman yang pengen mengumpulkan database ya, database reseller, database penjual atau semacamnya. Nah, teman-teman juga bisa, mungkin ada ide bikin produk digital dari ini, ya bisa aja. Kemudian kenapa pertanyaannya harus menggunakan elektron? Ya, kenapa harus menggunakan elektron? Kenapa saya bundle dengan elektron? Jawabannya simpel teman-teman. Jadi untuk melakukan scraping ini, tadi kan saya butuh namanya Puppeteer. Nah, Puppeteer ini, tadi kalau teman-teman lihat di sini, Puppeteer itu adalah dia kayak melaunch suatu browser. Nah, untuk melaunch suatu browser ini, dia butuh memakan RAM yang agak besar, teman-teman. Jadi, scraping seperti ini itu idealnya menggunakan aplikasi desktop karena dia akan memakai resource dari masing-masing si aplikasi, masing-masing device ya. Bayangin kalau misalnya Puppeteer ini kita jalankan di server, kemudian klien kita atau user kita dia request macam-macam. Nah, harus berapa besarnya RAM yang ada di server kita seperti itu. Makanya kita serahkan benar-benar ke aplikasi desktop. Nah, itulah makanya kenapa saya membuat ini sebagai aplikasi desktop. Oke, kita mulai ke tahap tutorial instalasinya. Teman-teman silakan kunjungi di GitHub saya lampirkan di deskripsi. Kemudian jangan lupa kalau teman-teman merasa terbantu dengan repositori ini, kasih bintang ya, seperti itu teman. Itu akan sangat membuat saya semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Kemudian yang belum follow ya, di GitHub saya bisa follow. Kemudian kalau yang pengen kontribusi, saya butuh banget untuk teman-teman yang pengen melakukan kontribusi. Karena tadi saya bilang bahwa saya baru belajar React, seperti itu. Mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang lebih jago React. Nah, kita kembangin bareng-bareng nih, menjadi ini suatu open source yang berkembang dan di-maintain, seperti itu. Oke ya, terima kasih teman-teman. Kita cloning dulu untuk ininya. Nah, saya arahkan di folder sini ya teman-teman ya. Saya arahkan dulu folder sini, git clone. Oke, nah akan muncul di sini. Kemudian saya akan buka folder tadi dengan VS Code. Oke, ini projectnya. Projectnya jadi struktur projectnya itu terdiri dari Electron dan SRC. Kalau teman-teman yang developer React, pasti codingnya di dalam SRC. Kemudian Electron ini adalah codingan untuk elektronnya. Nah, di sini ada file Google Maps Scrap. Ya, di sini ini adalah yang untuk melakukan scrapingnya. Ini sebenarnya adalah lanjutan dari video saya yang saya sudah pernah bikin. Saya sudah pernah bikin untuk Google Maps Scrap tapi tanpa user interface. Waktu itu cuma pakai Node.js aja. Tapi codingannya sama. Cuma saya ubah ke TypeScript ya. Waktu itu saya masih JavaScript. Oke, buka terminal. Kemudian dilakukan selanjutnya adalah npm install aja teman-teman. Npm install. Nah, di sini beberapa dependensi yang saya butuhkan itu seperti Puppeteer. Ini sudah saya tuliskan di sini. Kemudian ada untuk Cheerio untuk melakukan scrapingnya, itu sudah saya tuliskan, tinggal diinstal. Lalu masuklah ke Node Modules ya, sudah Node Modulesnya udah ada. Kemudian file pertama yang dijalankan adalah di electron main.ts. Saya bundling menggunakan Vite ya, teman-teman bisa cek sendiri bagaimana membuat si electron Vite ya, electron Vite. Nah, nih sudah ada untuk cara membuat projectnya, starter projectnya. Teman-teman silakan jalankan ini. Tapi itu udah saya lakuin. Teman-teman tinggal cloning aja si aplikasi yang dari repository saya. Oke, Node module sudah ada. Terus selanjutnya apa lagi? npm run dev. Langsung aja teman-teman. npm run dev. Dah. Dia langsung jalan untuk aplikasi desktopnya. Ya, sesimpel itu teman-teman. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman yang belum pernah menginstal Puppeteer, ya nanti untuk download Puppeteer ini agak berat, agak butuh koneksi internet yang agak kencang teman-teman, karena dia akan mendownload Puppeteer ini mungkin sekitar beberapa puluh MB seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah kayak kita mendownload Google Chrome ya atau browser seperti itu. Nah, udah seperti ini teman-teman. Ayam bakar Purwokerto. Search. Nah, dia akan meluncur nih. Kalau browsernya itu ada tulisan tesnya di sini, ada batch tesnya di sini. Ya, ini karena dia itu seolah-olah menjadi kayak
automation browser gitu loh. Jadi yang menjalankan adalah si robot. Nih dari sini codingannya adalah kayak dia akan membuka browser, kemudian URL-nya apa? Yang tadi URL-nya kan saya query-nya apa? Seperti itu. Kemudian dia akan melakukan auto scroll ke bawah, ke bawah, ke bawah. Kalau sudah habis, dia akan, nah ini sudah habis nih. Ini sudah habis. Dia akan mengirimkan datanya ke si React.js-nya ke depan. Seperti itu. Nah, kalau udah habis, dia akan ke sini nih. Dia akan kasih event reply, scraping down, kemudian di sini di React-nya, dia akan Directnya simpel aja. Saya di React-nya cuma baru belajar di sini. Saya baru belajar menggunakan useState ya, sama apa nih namanya? useState sama kemudian ini useState sama useEffect. Nah, dua perintah ini aja teman-teman. Ini sudah bisa menghasilkan suatu aplikasi desktop seperti ini. Oke. Mungkin tutorial kali ini cukup ya teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat. Saya pengennya teman-teman ikut, ayo kita sama-sama bangun aplikasi ini. Tuduhnya ini jelas, kita mau misalnya bisa dapetin nomor HP tuh dari si scraping ini tuh. Nah, tapi ini butuh kontribusi, butuh teman-teman yang pengen berkontribusi di sinilah seperti itu. Oke, semoga ini bermanfaat teman-teman. Siapa tahu ini bisa jadi tugas kuliah. Kemudian bisa jadi teman-teman bisa bikin produk digital dari initial project ini, kemudian bisa ngerjain project-project klien, cari project klien, bagaimana yang dia bisa klien penginkan seperti itu. Nah di sini kan bisa dieksplor nih, kayak misal download dalam bentuk CSV atau Excel-nya, kemudian bisa kirim ke API. Misalnya teman-teman nanti punya website, gimana datanya itu bisa kirim ke API, di push ke API, nanti teman-teman bisa olah datanya di server dan lain-lain. Itu masih bisa banyak dikembangkan di to-do list ini. Cuman saya masih belum sempat untuk nulis to-do list-nya bagaimana, atau ya teman-teman ini open source, silakan berkontribusi seperti itu. Kita bikin aplikasi untuk yang lebih termaintains. Oke, jangan lupa follow Instagram saya di @dewacoding, kemudian follow TikTok saya di @septiawanajibradana. Kemudian teman-teman bisa share video ini ke teman-teman yang lain agar kita bisa sama-sama belajar. Oke, jangan lupa kalau teman-teman yang pengen kontribusi di sini, terutama di React-nya ya, kita tampilannya jelek mas, bisa diubah. Ayo, saya menunggu kontribusinya teman-teman. Tinggal pull request aja, nanti kita develop ini bareng-bareng. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.